Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas akuntansi untuk pencatatan investasi pada entitas anak. Nah, pencatatan akuntansi pada entitas anak itu ada dua metode. Bisa digunakan dua metode. Yang pertama ada metode ekuitas atau equity method, atau bisa juga menggunakan metode cost atau cost method. Nah, metode cost itu digunakan jika induk itu menguasai lebih dari 50% kepemilikan pada entitas anak. Lebih dari 50%. Nah, kita lihat perbedaannya baik metode ekuitas maupun metode cost, kita coba lihat perbedaannya di mana. Oke, yang pertama, saat mencatat investasi, baik metode ekuitas maupun metode cost, investasi dicatat sebesar biaya perolehnya. Jadi baik metode ekuitas maupun metode cost tidak ada perbedaan dalam mencatat investasi, pencatatan investasi sebesar biaya perolehannya. Kemudian yang kedua, ketika anak itu mengakui laba, maka kalau metode ekuitas, laba anak ini akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan kalau metode cost, laba entitas anak ini tidak diakui, jadi tidak perlu dicatat. Berikutnya, kalau si anak itu mengumumkan atau membagikan laba, maka dividen si anak ini kalau menggunakan metode ekuitas akan mengurangi saldo investasi. Sedangkan kalau menggunakan metode cost, dividen dari anak ini akan diakui sebagai pendapatan. Sekarang kita coba lihat ilustrasi ya, contohnya. Contoh untuk pencatatan investasi. Oke. Tanggal 1 Januari 2015, PT Perdana membeli secara tunai 50.000 lembar saham biasa dari 100.000 lembar saham beredar PT Semangat dengan harga 5.000 per lembar. Jadi, kalau dihitung persen kepemilikan PT Perdana pada PT Semangat itu adalah 50%. Dari mana? Dari 50.000 per 100.000 lembar. Jadi nih, yang dibeli 50.000 dari 100.000 lembar saham beredarnya PT Semangat. Kemudian harga tersebut sesuai dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih PT Semangat. Kemudian tanggal 25 Desember, PT Semangat mengumumkan dividen kas sebesar 5 juta. Kemudian di tahun 2015 juga PT Semangat melaporkan laba bersih 10 juta. PT Semangat baru membayar dividen yang diumumkan tadi, dividen kasnya tadi di 15 Januari 2016. Kita diminta untuk mencatat jurnal baik menggunakan metode ekuitas maupun metode cost pada pembukuan PT Perdana. Yang pertama untuk mencatat investasi, waktu membeli saham PT Semangat tadi 1 Januari 2015. Kemudian saat pengumuman dividen. Kemudian yang ketiga untuk pengakuan pendapatan waktu PT Semangat mengumumkan laba. Kemudian terakhir untuk mencatat pembayaran dividen di 15 Januari 2016. Oke, pencatatan yang pertama, kita mau catat dulu investasi di tanggal 1 Januari 2015. Tadi kalau kita lihat lagi, baik metode ekuitas maupun metode cost, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, tidak ada perbedaan. Jadi, kalau dihitung biaya perolehannya, maka tadi kita beli, PT Perdana membeli 50.000 lembar, per lembarnya 5.000. Maka harga perolehannya adalah 50.000 ini saya kalikan 5.000. Jadi jurnalnya debit investasi pada PTS, kredit kas. Tidak ada perbedaan baik menggunakan metode ekuitas maupun metode cost atau nilai wajar. Investasi dicatat sebesar harga perolehan. Berikutnya mencatat pembagian pengumuman dividen dulu, pengumuman dividen anak. Tadi di anak itu mengumumkan dividennya di 25 Desember. Nah, ketika anak mengumumkan dividen, kalau menggunakan metode ekuitas,
dividen anak ini akan mengurangi saldo investasi si induk. Sedangkan kalau menggunakan metode cost, dividen yang menjadi hak induk itu akan diakui sebagai pendapatan. Jadi berbeda. Nah, sekarang kita hitung dulu dividen yang menjadi haknya si PTP, PT Perdana. Dari persen kepemilikannya tadi sudah kita hitung 50%, dikalikan dividen yang dibagi 5 juta. Jadi hak dividen PT Perdana itu adalah 2,5 juta. Oke, kita catat dulu kalau menggunakan metode ekuitas. Anak baru mengumumkan mengumumkan bahwa akan membagi dividen sebesar 5 juta. Jadi debitnya kita catat dulu dengan metode ekuitas, maka debitnya adalah piutang dividen karena belum dibayarkan, kreditnya investasi di PT S, PT Semangat. Dan kalau menggunakan metode cost, maka dividen ini dicatat sebagai pendapatan. Oke, jadi sekali lagi, kalau menggunakan metode ekuitas, dividen yang dibagi ini akan mengurangi saldo investasi. Sedangkan kalau menggunakan metode cost, diakui sebagai pendapatan. Di jurnalnya menggunakan metode ekuitas, debit piutang dividen kredit investasi di PTS. Kalau menggunakan metode cost, debit piutang dividen kreditnya pendapatan dividen. Oke, jurnal berikutnya mencatat laba PT Semangat. Jadi ketika anak itu mengumumkan tadi laba bersih 10 juta, PT Perdana kalau menggunakan metode ekuitas, kita lihat laba entitas anak ini akan diakui sebagai pendapatan dan nanti menambah investasi. Sebaliknya kalau anak mengumumkan rugi, maka investasi nanti akan berkurang dan diakui sebagai atau mengurangi pendapatan. Ini dalam kasus ini tadi laba bersih yang diumumkan 10 juta. Jadi kalau di jurnal di laba PTS maka investasinya akan bertambah, kredit debitnya investasi di PTS, kreditnya pendapatan dari PTS 5 juta. Dari mana 5 juta? 5 juta dari 50% kepemilikan saham kalikan laba yang dilaporkan tadi 10 juta. Jadi hak laba PTS itu adalah 5 juta. Saya ulangi, jika anak melaporkan laba, maka kalau menggunakan metode ekuitas, laba ini akan diakui sebagai pendapatan. Kemudian juga menambah investasi. Jadi debit investasi di PTS, kreditnya pendapatan dari PTS. Kemudian kalau menggunakan metode cost, maka laba entitas anak ini tidak perlu di jurnal, tidak perlu dicatat atau tidak diakui. Berikutnya pembayaran dividen dari PT Semangat. Tadi di 15 Januari 2016, maka jurnalnya tadi dicatat sebagai piutang, maka sekarang debit kas, kredit, piutang, dividen, mencatat penerimaan dividen dari PTS. Oke, itu untuk akuntansi pencatatan investasi di PT Anak dengan metode ekuitas dengan metode cost atau nilai wajar. Di video berikutnya saya akan membahas untuk bagaimana penyusunan laporan konsolidasi antar induk dengan anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.